Siapapun kita, tentu pernah merasakan marah, bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang sangat memuncak. Memang sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang bertakwa. Meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, akan tetapi mereka selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsu, dan selalu mampu meredam kemarahannya karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, berkelahi. Akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah Ta'ala, tetapi sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat dalam keimanan dan kuat dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta nasihati beliau. Orang itu berkata, berilah wasiat, nasihat kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulang berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memang tidaklah mudah mengendalikan amarah ketika sudah diubun-ubun, rasa ingin membalas, memukul, membanting, berkata kasar, dan sebagainya. Akan tetapi perlu diingat, bahwasannya salah satu sifat penghuni surga adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, jangan engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya, pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan lainnya. Janganlah kita mengambil keputusan dalam keadaan marah sehingga kita menjadi orang yang tidak adil dan semena-mena. Orang adil di sini maksudnya adalah orang yang ketika dia marah maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah marah? Rasulullah SAW bersabda, aku ini hanya manusia biasa, aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, juga tidak pernah memukul wanita, istri, dan tidak pernah memukul seorang pembantu. Beliau memukul jika berjihad di jalan Allah, dan tidaklah beliau disakiti dengan sesuatu sama sekali, lalu beliau membalas terhadap pelakunya. Kecuali jika ada sesuatu di antara perkara-perkara yang diharamkan Allah dilanggar, maka beliau akan membalas dengan hukuman karena Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata,
saya pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengenakan baju buatan negeri Najran yang kasar tepinya. Lalu ada seorang Arab Badui yang menemuinya, kemudian ia menarik-narik selendang beliau dengan kuat. Saya melihat leher beliau terdapat bekas ujung baju karena kerasnya tarikan orang Badui itu. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, berilah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Beliau menoleh kepada orang Badui itu. Sambil tersenyum, beliau menyuruh untuk memenuhi permintaan orang Badui itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pun pernah marah, namun, marahnya Rasulullah bukan didasari karena kepentingan pribadinya yang terusik, melainkan karena ada seseorang yang melanggar aturan yang telah Allah tetapkan dalam syariat Islam. Marahnya Rasulullah pun tidak dilampiaskan dalam bentuk kekerasan, seperti berteriak, memukul, hingga menyakiti orang lain. Marahnya Rasulullah diungkapkan dengan cara mengatakan sesuatu dengan tegas yang kemudian menjadi landasan ilmu bagi masalah yang membuat beliau marah. Rasulullah marah saat mendengar laporan bahwa dalam medan peperangan, Usama bin Zaid membunuh orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Usama pun berdalih dengan mengatakan bahwa ia membunuhnya karena menyangka orang itu bersyahadat hanya untuk menyelamatkan diri. Nabi menyalahkan Usama dan berkali-kali mengatakan, "Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah?" Hadis riwayat Bukhari. Dalam kesempatan lain, Rasulullah pernah marah tatkala ada salah seorang sahabat yang membujuk Rasulullah agar tidak menghukum seorang wanita dengan cara memotong tangannya, karena wanita tersebut kedapatan mencuri. Alasan sahabat tersebut adalah karena wanita itu merupakan seseorang yang terpandang dari salah satu suku terbesar di kaum Quraisy, yakni Bani Mahzum. Seketika raut wajah Nabi berubah karena marah. Nabi tegaskan, "Apakah layak aku memberikan pertolongan terhadap tindakan yang melanggar aturan Allah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi petunjuk kepada orang yang sedang marah, untuk melakukan sebab-sebab yang bisa meredakan kemarahan dan menahannya dengan izin Allah. Di antaranya, berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Dari Sulaiman bin Surad beliau berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, Auzubillahi minas syaitoni rojim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah maka hendaknya dia diam." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Ini juga merupakan obat yang manjur bagi amarah, karena jika orang sedang marah maka keluarlah darinya ucapan-ucapan yang kotor, keji, melaknat, mencaci maki dan lain-lain yang dampak negatifnya besar dan ia akan menyesal karenanya ketika marahnya hilang. Jika ia diam, maka semua keburukan itu hilang darinya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring." Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Dari Atiyah As-Sakdi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu." Hadis riwayat Abu Daud.